Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya dengan nama Muhammad Daniel Triwahyudi, NPM 20 2101 0068, kelas D, program studi hukum keluarga Islam. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi tentang kaidah-kaidah hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu diantaranya adalah 1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, seperti yang pertama, orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukan sholatnya dengan cara duduk. Kedua, sedikit pembebanan. Prinsipnya, ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi, syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya, tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberat atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. 3. Bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang berikutnya yakni mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun mudanya, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Berikutnya yakni kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asy-Syuyuti dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nazarir bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu 1. Kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun
kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. 2. Kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majallatul Al-Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Asy-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam yakni ada 4 atau maqasid asy-syariah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan. Oke, itulah tadi kaidah-kaidah dari hukum Islam. Yakni perlu kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang komplit. Semua telah diterangkan oleh para ulama-ulama kita. Tinggal kita harus selalu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dalam hukum Islam tersebut, agar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasakan kenikmatan, merasakan keringanannya, tidak terbebani dan malah tidak kita laksanakan. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.